Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyatul Hidayah Rahab dari Prodi D3 Kimia Industri dengan NIM F0A019003. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan percobaan kimia organik yang berjudul senyawa hidrokarbon. Tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama membedakan hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Kemudian yang kedua mengidentifikasi senyawa hidrokarbon tak jenuh, dan yang ketiga membedakan derajat ketidakjenuhan senyawa yang mengandung satu atau lebih ikatan rangkap atau disebut dengan ikatan tak jenuh. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terbentuk dari unsur karbon C dan hidrogen atau H. Seluruh hidrokarbon memiliki ikatan karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Berdasarkan penggolongan bentuk rantainya, senyawa hidrokarbon itu terbagi tiga. Ada senyawa hidrokarbon alifatik, alisiklik, dan aromatik. Senyawa hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki struktur rantai terbuka, contohnya seperti alkana, alkena, dan alkena. Kemudian ada senyawa hidrokarbon alisiklik, adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki struktur karbon tertutup, contohnya seperti siklopropana. Dan yang terakhir ada senyawa hidrokarbon aromatik, adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki struktur rantai karbon tertutup, contohnya seperti benzena. Selain itu, senyawa hidrokarbon dapat pula dikelompokkan berdasarkan kejenuhan ikatannya. Ada senyawa hidrokarbon ikatan jenuh dan ada juga senyawa hidrokarbon ikatan tak jenuh. Nah, apa sih bedanya? Jadi senyawa hidrokarbon ikatan jenuh itu atom C-nya berikatan tunggal, misalnya seperti etana. Sedangkan senyawa hidrokarbon tak jenuh, atom C-nya berikatan rangkap, rangkap 2, rangkap 3, dan seterusnya. Contohnya adalah seperti etena. Larutan tak jenuh adalah larutan yang mana partikel-partikelnya tidak habis bereaksi dengan pereaksi dan terjadi jika hasil konsentrasi ionnya kecil dari Ksp. Sedangkan larutan hidrokarbon jenuh itu adalah larutan yang mana partikel-partikelnya habis bereaksi dengan pereaksi dan terjadi jika larutan konsentrasi ionnya sama dengan Ksp. Kemudian alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Ada tabung reaksi, gelas ukur, dan pipet tetes. Dan untuk bahan-bahannya ada minyak parafin, 2 pentena, toluena, siklohexana, ada dibromina, terus ada KMNO4, karbon tetraklorida, natrium karbonat, dan asam sulfat. Kemudian selanjutnya skema kerja. Jadi yang pertama itu ada tes brom. Pada tes brom ini ada 3 perlakuan. Yang pertama ada hidrokarbon jenuh, hidrokarbon tak jenuh, dan hidrokarbon aromatik. Ini adalah skema hidrokarbon jenuh. Ini adalah skema hidrokarbon tak jenuh. Dan berikut ini adalah skema kerja hidrokarbon aromatik. Kemudian tes Bayer. Pada tes Bayer ada 2 perlakuan. Yang pertama hidrokarbon jenuh. Dan ini hidrokarbon aromatik. Kemudian yang ketiga ada tes asam sulfat. Pada tes asam sulfat ini ada 3 perlakuan. Ada hidrokarbon jenuh, hidrokarbon tak jenuh, dan hidrokarbon aromatis. Berikut ini adalah hidrokarbon jenuh. Kemudian hidrokarbon tak jenuh. Dan hidrokarbon aromatik. Oke, yang pertama ada tes brom, di mana Br2 jika direaksikan dengan senyawa hidrokarbon jenuh akan membentuk reaksi substitusi. Dan jika direaksikan dengan senyawa hidrokarbon tak jenuh akan membentuk reaksi adisi. Dan seperti yang diketahui bahwa untuk reaksi senyawa aromatik terjadi pemisahan ikatan rangkap dari gugus cincin hidrokarbon atau hidrokarbon aromatik. Adapun reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Di mana pada percobaan ini hasil dari reaksinya adalah pergantiannya gugus hidrogen pada karbon, di mana gugus hidrogen pada karbon adalah yang paling pinggir, dan reaksi dari pemutusan gugus hidrogen pada karbon akan diikat oleh brom, dan brom juga akan memutus ikatan dan membentuk HBr dan haloalkana, di mana minyak parafin adalah senyawa alkana dan dengan gugus atau ikatan tunggal. Untuk reaksi selanjutnya, ada 2 pentena dengan Br2 dalam CCl4 adalah sebagai berikut. Di mana pada percobaan ini dapat kita lihat gugus dengan ikatan rangkap akan putus dan mengalami reaksi dengan senyawa brom. Dengan adopsi pemasukan senyawa brom dan pada C akan berikatan dengan Br dan akan ada mendapat hasil senyawa haloalkana karena gugus alkena putus dan berikatan dengan senyawa halogen. Dan untuk reaksi selanjutnya adalah reaksi dengan toluena adalah sebagai berikut. Pada reaksi ini di mana hasilnya akan muncul adalah reaksi adisi, yaitu reaksi pemutusan ikatan rangkap pada salah satu cincin hidrokarbon dan cenderung akan putus pada C dengan paling banyak berikatan dengan gugus alkali atau karbon yang paling sedikit mengikat atom hidrogen.
Kemudian yang kedua itu ada tes Bayer. Jadi pada tes Bayer ini ada 3 perlakuan. Yang pertama, perlakuan pertama itu KMNO4 dengan natrium karbonat. Terbentuk 2 lapisan. Lapisan atasnya berwarna ungu dan lapisan bawahnya berwarna ungu terang. Kemudian selanjutnya ada 2 pentena KMNO4 dan natrium karbonat. Itu terbentuk 3 lapisan. Lapisan atas berwarna ungu gelap, kemudian yang di tengah berwarna bening, dan yang lapisan bawahnya itu berwarna ungu terang. Dan yang terakhir itu ada toluena, KMNO4 dan natrium karbonat, ada terbentuk 3 lapisan. Lapisan atasnya berwarna ungu gelap, lapisan tengahnya berwarna ungu terang, dan lapisan bawahnya berwarna bening. Menurut literatur, KMNO4 jika direaksikan akan terjadi reaksi sebagai berikut, di mana pada larutan berdasarkan literatur yang disebutkan tadi, dijelaskan bahwa senyawa alkana tidak akan bereaksi dengan senyawa ikatan tunggal atau jenuh, di mana minyak parafin termasuk golongan senyawa alkana. Maka reaksi yang terjadi adalah senyawa akan terjadi reaksi sementara. Dan akan terjadi reaksi sementara untuk senyawa pentena dan uji Bayer sebagai berikut. Di mana pada pengujian dengan alkena, 2 pentena termasuk dalam senyawa alkena, maka akan terbentuk endapan coklat yang berasal dari KMNO4 dan produk glikol atau diol, di mana terbentuknya adanya gugus alkohol, yaitu OH, pada rantai hidrokarbon. Dan hasil literatur dengan hasil percobaan ini tidak memperoleh warna coklat. Dan untuk reaksi senyawa toluena dengan uji tes Bayer adalah sebagai berikut. Menurut literatur, seharusnya pada percobaan ini hilangnya warna ungu dari KMNO4 dan terbentuk endapan MnO2. Dan seharusnya pada tes ini memberikan hasil positif untuk sampel ikatan rangkap. Oke, kemudian selanjutnya tes asam sulfat. Pada tes asam sulfat itu dilakukan 2 percobaan. Yang pertama H2SO4 pekat dengan parafin. Terbentuk 3 lapisan, yang lapisan atas berwarna coklat, kemudian yang di tengah kehitaman, dan yang di bawah bening. Kemudian H2SO4 pekat dengan 2 pentena itu terbentuk 2 lapisan, yang lapisan atas berwarna kuning dan lapisan bawahnya berwarna kuning muda. Dan yang terakhir itu H2SO4 pekat dengan toluena terbentuk 3 lapisan, lapisan atas berwarna bening, lapisan yang di tengah putih keruh, dan lapisan 3 berwarna bening. Berikut adalah reaksi yang terjadi dari H2SO4 pekat dan minyak parafin, di mana senyawa tersebut tidak akan bereaksi dengan asam sulfat pekat dan tidak akan membentuk apapun, di mana sifat dari asam adalah pengoksidasi yang kuat, namun pada senyawa minyak parafin adalah senyawa alkana, di mana hidrokarbon tunggal dan asam sulfat tidak bereaksi. Berikut adalah reaksi terjadi dari H2SO4 pekat dan 2 pentena. Seperti yang diketahui, senyawa pentena memiliki sifat ikatan rangkap pada salah satu gugusnya dan terjadi reaksi pada percobaan. Dapat diamati terdapat 2 lapisan atas berwarna kuning dan larutan bawah berwarna kuning muda seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah reaksi yang terjadi dari H2SO4 pekat dengan toluena, di mana reaksi ini akan berlangsung lamban namun akan membentuk hasil reaksi adisi, yaitu pemutusan ikatan rangkap pada salah satu gugus cincin. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari percobaan ini. Yang pertama, dari senyawa hidrokarbon dapat dilakukan tes brom untuk membedakan senyawa hidrokarbon, di mana untuk tes brom senyawa jenuh akan bereaksi substitusi, sementara tak jenuh akan bereaksi adisi. Dan untuk tes Bayer, senyawa hidrokarbon jenuh akan bereaksi negatif, larutan berwarna ungu, dan larutan tak jenuh akan berwarna ungu dengan endapan coklat, dan dengan senyawa aromatik tidak bereaksi. Yang kedua, dari percobaan hidrokarbon tak jenuh akan mengalami reaksi adisi pada semua uji, di mana terjadi pemutusan ikatan rangkap. Dan yang ketiga, pada ketidakjenuhan senyawa mengandung ikatan rangkap antara atom-atom karbon, hal ini menyebabkan jumlah atom hidrogen lebih sedikit dibandingkan alkana. Oke, sekianlah video penjelasan dari percobaan senyawa hidrokarbon. Apabila ada kata yang salah ataupun kekurangan dalam pengucapan dan penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.